Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na abad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Insya Allah hari ini kita akan belajar ilmu baru tentang volume bangun ruang. Namun sebelum itu, Ustadz bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Baik. Sebelum kita masuk dalam tema, mari kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang kita akan langsung masuk kepada tema pembahasan matematika, yakni materi bangun ruang. Baik, seperti yang sudah Ustadz beritahukan tadi, tema kita hari ini adalah bangun ruang. Nah, insya Allah sekarang kita lanjut ke penjelasannya ya. Baik anak-anak, pada tampilan pertama di situ ada gambar di pojok kiri, yakni tumpukan bentuk kubus. Nah, di situ kita ingin menghitung jumlah kubus yang ada dalam tumpukan. Namun, kita tidak menghitungnya dengan cara membongkar tumpukan kubus tersebut, tetapi menggunakan trik sederhana tanpa mengubah struktur pada kubus. Nah, caranya teman-teman adalah menghitung jumlah kubus dari baris ke samping, baris ke belakang, baris ke atas, kemudian dikalikan. Nah, pada gambar di samping, jumlah kubus dalam tumpukan itu ada sekitar 125 kubus satuan. Bagaimana cara menghitungnya? Cukup sederhana, yaitu 5 dikali 5 dikali 5. Jadi, cara menghitung volume kubus yaitu dengan rumus berikut. V sama dengan S kali S kali S, atau volume dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Atau dengan rumus yang lain juga, yaitu volume atau V sama dengan sisi pangkat 3. Maksudnya sisi dikali sisi dikali sisi. Baik, sekarang kita mengacu pada soal ya teman-teman. Yang pertama, pada soal pertama dilihat pada gambar bahwa panjang sisi pada kubus di samping yaitu 4 cm. Kita diminta untuk menghitung volume dari kubus tersebut. Cara menghitungnya mudah ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengetahui rumus perhitungan volume bangun ruang. Baik, rumusnya adalah V atau volume sama dengan S dikali S dikali S, atau sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi sama dengan volume sama dengan 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. Kita hitung ya teman-teman. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi jumlah volume dari kubus pada soal yang pertama adalah 64 cm kubik. Baik, sekarang kita beralih ke soal yang nomor 2.
soal nomor 2 berbunyi, sebuah kubus berukuran panjang sisi 14 hektometer. Berapakah isi volumenya? Cara penyelesaiannya seperti pada soal yang pertama ya teman-teman, yaitu kita harus ketahui rumus volume bangun ruang. Nah, yakni volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Atau bisa dikatakan volume sama dengan 14 hektometer dikali 14 hektometer dikali 14 hektometer. Kita jumlahkan dulu ya. 14 dikali 14 sama dengan 196. 196 dikali 14 adalah 2744. Jadi, jumlah keseluruhan volume pada soal yang kedua adalah 2744 hektometer kubik. Nah, pasti di sini ada di antara teman-teman yang bertanya, bilangan kubik itu apa sih Ustadz? Nah, setelah ini tampilan berikutnya adalah penjelasan tentang bilangan kubik atau pangkat 3. Baik, nah perhatikan teman-teman, kita akan belajar tentang bilangan kubik atau pangkat 3. Seperti yang tertera pada tampilan, bahwa pangkat dalam matematika adalah berkalian yang berulang. Contoh, ketika ada 5 di pangkat 2 berarti 5 dikali 5. Pangkat 2 sering dikatakan persegi. Sedangkan pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Pangkat 3 dikatakan bilangan kubik. Jadi kalau pangkat 2 adalah persegi, pangkat 3 adalah kubik. Baik, perhitungan volume di dalam materi hari ini sangat berkaitan erat dengan bilangan kubik, karena perhitungan volume berdasarkan pada rumus yang tadi, yaitu V sama dengan S pangkat 3 atau S meter kubik. Nah, di kelas 5 itu teman-teman wajib menghafalkan akar pangkat 3 dari 1 sampai 15. Ini untuk memudahkan kita untuk mengetahui jumlah dari bilangan meter kubik. Mari kita spill ya teman-teman. Bisa dihafal juga, bisa diulangi juga. Semoga ini mempermudah kita dalam mengetahui jumlah meter kubik. Nah, yang pertama nih, 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 27. 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 64. Selanjutnya, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya adalah 125. 6 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6, jumlahnya adalah 216. 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 8 dikali 8
sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 729. 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, berikutnya teman-teman, 11 pangkat 3 sama dengan 11 dikali 11 dikali 11 sama dengan 1331. 12 pangkat 3 sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. 13 pangkat 3 sama dengan 13 dikali 13 dikali 13 sama dengan 2197. 14 pangkat 3 sama dengan 14 dikali 14 dikali 14 menghasilkan jumlah 2744. 15 pangkat 3 sama dengan 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3375 meter kubik. Baik, nah sekarang kita akan belajar tentang akar pangkat 3. Untuk akar pangkat 3 yang diketahui adalah akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Kalau misalnya tadi pangkat dalam matematika artinya berkalian yang berulang, maka akar dalam matematika adalah pembagian yang berulang. Sampai sini paham ya teman-teman? Pembagian yang berulang. Namun tetap dengan bilangan kubik. Contoh, dilambangkan akar seperti yang ditampilkan pada layar, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa 3 pangkat 3 yakni adalah 27 meter kubik, maka akar dari 27 adalah bilangan 3. Contoh lainnya, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Maka akar dari 216 adalah 6. Atau saya beri contoh yang terakhir lagi. 15 pangkat 3 adalah 3375. Maka akar dari 3375 adalah bilangan 15. Sampai sini paham ya? Baik, sekarang kita akan mengacu pada contoh soal berikut. Nah, yang pertama, tentukan hasil dari 9 pangkat 3 ditambah akar dari 512. Soal yang B adalah akar 2744 dikali 2 pangkat 3. Nah, soal yang nomor 2, berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 125 cm3? Nah, baik. Sekarang kita mengacu pada penyelesaian ya. Yang pertama, pada 1 titik A, 9 pangkat 3 ditambah akar 512. Jadi yang kita ketahui 9 pangkat 3 yaitu adalah 9 dikali 9 dikali 9. Totalnya adalah 729 ditambah 8, maka jawabannya adalah 730.
37. Untuk yang B, akar 2744 dikali 2 pangkat 3. Seperti kita ketahui, 2000 akar adalah pembagian yang berulang. Berarti kita bisa mengambil bahwa 2744 hasil akarnya adalah 14. Sedangkan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Maka bisa disimpulkan 14 dikali 8 sama dengan 112. Baik, sekarang kita mengacu ke nomor 2 ya teman-teman. Baik, nomor 2 kita diminta untuk menghitung panjang sisi kubus dari total volume 125 cm3. Caranya bagaimana? Penyelesaiannya insya Allah gampang ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa volume sama dengan sisi pangkat 3. Jadi bila terbalik, maka sisi itu sama dengan volume akar 3. Nah, berarti tadi dikatakan 125 cm3. Kita akar 3 kan, kita berbagi berulang, maka totalnya diambil adalah 5 cm3. Jadi panjang rusuk kubus atau panjang sisi kubus itu adalah 5 cm3. Teman-teman, sepertinya hari ini cukup ya kita belajar tentang bangun ruang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu belajar dan semangat agar nantinya akan menjadi insan yang berguna, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada, Ustaz cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.